Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari cara konfigurasi materi firewall jaringan. Ya. Untuk kali ini kita menggunakan yang namanya Mikrotik. Tapi Mikrotiknya melalui VirtualBox, tidak langsung menggunakan router board. Karena mengingat ya kondisi bahan mungkin router board mahal ya, jadi supaya menghemat kita buat dalam bentuk VirtualBox sehingga bisa dipraktikkan oleh siswa-siswi langsung ya. Oke, yang pertama dijalankan dulu yang namanya VirtualBox-nya. Nah, di sini masih ada Windows 7 yang kemarin sudah kita install. Oke, kemudian kita buat dulu VirtualBox untuk Mikrotiknya. New, namanya Mikrotik, yang lain biarkan aja default. Next, untuk memorinya karena dia berbasis teks dan kita tidak banyak konfigurasi di situ, karena kita nanti konfigurasi pakai Linux ya, memorinya 256 aja. Next, ini biarkan default semua. Nah, jadi ya. Nah, kemudian kita setting networknya Mikrotik ini ya, dia nanti akan terbagi dua, yang adapter 1, adapter 2, sama seperti di aslinya Mikrotik itu ya, dia kan ada 5 port ya. Kalau kita lihat dia ada 5 port. Gambar daripada router board B951 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia tuh ada 5 port ya. Oke. Jadi di VirtualBox itu adapter 1, 2, 3, 4, berarti ibaratnya port 1, port 2, port 3, port 4 ya. Jadi port 1 itu biasanya kita buat untuk sumber internet. Nah, jadi kita ambil sumber internet bridge adapter namanya ya. Setiap orang nanti ya, setiap komputer pasti beda-beda namanya ya. Melihat namanya dari sini aja, kita di networknya, baru namanya. Nah, ini Intel Ether Connect I217 sama ya. Jadi disamakan ke adapter 1 ini sumber internet. Kemudian adapter 2 untuk port 2 nya itu dia akan mengarah nanti ke Windows 7 di VirtualBox ini ya. Oke, kita aktifkan, pilih dia internal network. Oke, internal network aja. Nah ya, kalau sudah aktifkan, hanya 2 itu aja, kita pakai 2 port. Adapter 1 sumber internet, adapter 2 nya untuk menuju ke client. Kalau sudah, untuk di Windows 7 nya sendiri berarti otomatis portnya itu akan connect ke internal network. Nah, jadi ini ganti dia internal network seperti ini. Udah ya. Kalau sudah, kita jalankan si Mikrotiknya dulu ya, kita jalankan. Oke, kita cari ISO daripada Mikrotiknya. Pembelajaran daring. Nah, ini Mikrotik ISO nya ya. Open, pilih dan start. Oke, kalau ada pesan di close saja. Nah, ini perintah semua ini nanti kita akan centang, dikasih tanda silang. Jadi select all with huruf A di keyboard, berarti tekan huruf A di keyboard. Nah, dia terpilih semua ya.
Kemudian press I to install. Nah, tekan huruf I di keyboard. Akan keluar pertanyaan, yes kan? Continue, yes. Oke, proses. Dia mikrotik ini tidak usah kita ekspor ya, karena dia installnya sebentar. Ya. Oke. Nah, di sini press enter to reboot. Jadi sebelum kita tekan enter di keyboard, kita keluarkan dulu file ISO daripada mikrotik tadi. Ya. Kita keluarkan, baru di enter. Nah, nah, untuk mikrotik login defaultnya itu admin huruf kecil, enter, dan passwordnya dikosongkan aja, enter. Press lisensi nggak usah, no, karena kita tidak punya lisensi. Press enter to continue, enter. Nah, selesai. Sampai di sini kita sudah selesai menginstal mikrotik di VirtualBox. Nah, kemudian kita jalankan Winbox-nya ya. Winbox-nya kita jalankan. Winbox untuk mikrotik. Nah, ini kita jalankan Winbox-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di situ di Winbox ini akan keluar nama daripada mikrotik kita ini. Nah, jadi kita pilih yang kita klik itu MAC address-nya yang ini. Kalau kita klik IP address, nanti IP address yang keluar. Tapi alangkah lebih baik kalau IP address ini kan dia bersifat berubah-berubah ya. Nanti connect karena dia DHCP nanti berubah lagi. Nah, jadi mending kita pilih yang MAC address. Kalau MAC address ini dia permanen. Kapanpun kita aktifkan, MAC addressnya pasti tetap sama, tidak akan berubah-ubah ya. Oke, kalau sudah connect. Nah, ini dia tampilannya, ada pesan oke kan aja, karena kita tidak pakai lisensi. Oke, kalau sudah sampai di sini, nah kalau yang atas ini untuk bahasanya pengganti router boot aslinya ya. Inilah mikrotiknya, tapi dalam bentuk virtual ya. Kalau Winbox ini untuk mengedit semua konfigurasi yang ada bisa mengedit konfigurasi yang ada di mikrotik itu. Oke, walaupun bisa sih berbasis teks, tapi ya mungkin menghafal habis kita ya, karena berbasis teks itu diketik satu-satu, tapi kalau ini langsung. Oke, langsung untuk materi firewall itu berarti menghubungi antara jaringan internet yang akan masuk ke komputer kita. Nah, kemudian sama juga sebaliknya akan keluar, jadi timbal balik. Jadi firewallnya itu jembatannya untuk membatasi atau memblok atau sejenisnya lah. Yang jelas arahnya firewall itu koneksi dari jaringan luar ke tempat internet ke komputer kita, tapi dengan beberapa kriteria yang kita tentukan. Contoh kriteria maksudnya misalnya kita memblok aksesnya yang tidak bisa masuk dari luar itu apa, atau memblok dari server itu ke klien itu apa. Nah, itulah firewall ya. Oke, pertama itu sekarang mikrotik ini belum ada akses internet. Kita tes dari terminalnya sendiri. Nanti kata kita ping google.com. Nah, belum ada ya, karena belum ada akses internet ke mikrotiknya, apalagi ke Windows 7-nya nanti. Nah, belum ada ya. Nah, jadi kita berikan dulu akses internet ke mikrotiknya. Caranya dari mana? Yang pertama itu dari IP, nah, DHCP client, karena kita akan mendapatkan IP
otomatis dari internet. Jadi kita nggak capek-capek memikirkan berapa sih IP-nya MikroTik itu, nggak usah ya. Jadi langsung aja dari IP DHCP client kita add tanda plus ini add, kemudian ether 1 ether 2. Tapi sebelumnya supaya tidak membingungkan, ether 1 ether 2 ini kita kasih nama aja dulu. Kita buat nama dari interface. Nah, ini untuk memberitahu aja ya, ether 1 itu nanti kita gunakan untuk internet, kemudian ether 2 itu kita pakai untuk ke klien. Nah, ini ya. Oke, kembali ke tadi di add sumber internet ya. Nah, kita akan mendapatkan IP otomatis dari internet. Nah, kalau kita play, perhatikan nanti di sini, ini kan masih kosong ya, ke play, nah dia akan mencari. Nah, kalau udah bound, nah dia akan sudah terkoneksi, sudah mendapatkan IP. IP-nya itu berapa? Perhatikan di sini. 31.29 itu yang dikasih oleh internet. Kalau kita lihat dari komputer ini, IP-nya yang untuk komputer yang kita pakai itu 31.27 ya. Nah, jadi untuk si MikroTik-nya sendiri dia memberi 31.29 IP-nya. Nah, kalau udah begini, apakah internet sudah masuk? Nah, kita coba teks. Nah, sudah ada akses internet. Oke, sampai sini sudah ya. Oke, Ctrl C untuk menstopkannya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita akan mengkonekkan si MikroTik ini ke komputer, ke kliennya. Dalam hal ini VirtualBox-nya Windows 7 ya. Caranya itu dari mana? Tapi sebelumnya kita buat dulu routernya itu masuknya dalam hal seperti ini. Nah, kita buat dulu gateway-nya, kita harus mengikuti gateway dari internet dan DNS-nya ya. Yang dua ini harus kita buat ya. Caranya bagaimana? Kita langsung dari IP routes, nah di add, baru masukkan gateway-nya. Gateway-nya tadi berapa? 192.68.31.1 itu ya, dari sumber internet yang tadi. Oke kan? Kemudian untuk DNS-nya sendiri, nah ini udah otomatis masuk. Kita tinggal nambahkan IP default default Google ya, yang 84 kali, kemudian 844. Oke, kalau remote request centang, oke kan? Nah, sampai situ sudah. Kemudian kita membuat IP untuk komputer klien ini. Nanti kan dia mendapatkan IP. Untuk saat ini kita buat IP-nya statik aja ya. Nah, kita buat dia IP address. Nah, di sini ini ya. Ini tadi dari internet. Sekarang kita buat untuk si kliennya. Ini klien. Kita buat IP-nya 192.68.10.1/24 misalnya ya. Boleh bebas IP-nya. Oke kan? Sudah jadi IP untuk si klien. Oke. Sampai di sini sudah. Kita coba jalankan Windows 7. Nah, Windows 7-nya tadi udah kita setting ya. Kita pastikan dulu networknya itu sudah internal network. Oke. Kalau sudah di start, switch ini karena tampilannya full ya, biar kita kesannya seolah-olah emang berada di Windows 7 itu. Oke, tunggu dia proses. Oke, ini dia.
lihat di sini IP internet itu tidak akan dapat karena kita tidak membuat dia DHCP tapi statik. Berarti kita masukkan secara manual itu kita buat dia IP. Nah, ikuti IP nya tadi 192.168.10 tadi ya. Satu itu untuk si servernya, berarti misalnya ini IP 2 ya. Ini gateway-nya harus mengikuti server, dan ini masukkan IP Google. Oke. Nah, langsung dia ada akses internet. Ini proses ya. Oke, kalau dia masih lama kita disablekan dulu. Oke, kemudian kita nyoba atau di restart pun boleh. Tunggu aja sampai ada akses internet. Kalau kita jalankan cmd ping Google, oke, ternyata ada yang kurang di mikrotiknya. Oke ya, di mikrotiknya ada yang kurang di mikrotiknya. Di Winbox langsung dari sini firewallnya belum kita aktifkan yang namanya NAT-nya, biar komputer yang connect ke mikrotik dia mendapatkan akses internet. Add, pilih dia untuk interface-nya internet, action-nya masquerade. Oke, nah itu aja. Jadi ini itu aja. Nah, sudah ada akses internet ya. Tuh, hanya itu aja yang mau kita perbaiki. Mudah ya. Kita minimaliskan dulu. Oke. Kita ping Google. Oke. Kalau ping Google tadi udah replay ya. Kalau udah begini udah replay, berarti ada akses internet ke klien dari mikrotik. Nah, gampang ya. Nah, IP nya tadi manual ya. Nah, sekarang kita buat untuk dua buah klien. Ini kan masih satu ya. Kita shutdown ya biar lebih bagus cloningnya ya. Takutnya kalau kita langsung cloning secara langsung mungkin ada beberapa fitur yang tidak terupdate. Kita klik kanan, clone, buat namanya misalnya client 2. Oke. Next, full kita buat, kemudian proses. Nah, kalau yang mikrotik ini biarkan aja, kan dia tidak ada proses. Nah, ya, kita tunggu dia prosesnya ya. Oke, sudah jadi ya. Nah, kalau udah yang tadi klien 1 ini bolehlah kita ganti namanya. Misalnya klien 1. Klien 2 kita pastikan networknya tetap berada di internal network, udah sama ya. Oke, kita jalankan kembali.
switch tampilan besar. Oke, dari keduanya ini yang klien 1 ya, klien 2 belum dapat internet. Kita pisahkan aja ya. Klien 2 belum dapat internet, jadi kita buat IP-nya manual. Karena kan kita tidak bikin auto ya. Ini akan bentrok. Buat nomor 3. Oke. Kalau dia lama kali, kita disablekan pun boleh, kemudian enablekan lagi. Lalu kita tes cmd pinggoogle.com. Nah, sudah replay ya. Oke, udah replay. Itu udah ada akses internet ya. Nah, ini klien 1, ini klien 2. Berarti kalau di Mikrotik akan sudah ada 2 buah komputer klien yang connect. Nah, ini dia ya. 10 komputer klien 1, ini klien 2. Oke. Nah, sekarang untuk firewall yang berikutnya, tadi firewall yang kita buat pertama bagaimana mengkonekkan dari si Mikrotik sebagai sumber internetnya akan dibagikan ke klien 1 dan klien 2. Nah, ini sudah ya. Nah, kita jalankan pinggoogle.com biar berulang. Oke. Ini juga kita buat sudah ada mimpi. Oke, kalau yang ini pinggoogle.com. Oke, sudah akses ya. Kita kasih minta biar berulang. Nah, ini berarti klien 2 ada akses internet, klien 1 juga ada akses internet ya. Nah, untuk materi berikutnya untuk firewall, misalnya kita contohkan bagaimana memblok sehingga komputer klien, misalnya klien 2 ini tidak ada akses internet dari Mikrotik ya. Jadi itulah firewall ya. Kita bisa men-setting, membatasi, menjembatani antara si Mikrotik ke klien atau ke internet langsung. Nah, yang pertama kita buat si klien 2 ini tidak bisa akses internet ya. Caranya dari mana? Dari IP firewall ya. Kemudian filter rules. Nah, ini dia. Kita add. Nah, di general ini boleh tipe chainnya ini forward untuk siapa? Untuk IP daripada klien 2. Berapa tadi IP-nya? 192.68.10.3 ya kan? Untuk siapa itu? Si klien. Actionnya apa? Drop. Nah, ya, pas Bapak oke kan, perhatikan nanti di sini pastinya akses internet itu harusnya dia putus. RTO, request time out terus. Oke. Nah, perhatikan. Nah, sudah RTO ya. Ini akan RTO terus, request time out. Berarti
akses internet ke komputer klien 2 sudah dimatikan dari Mikrotik. Dia tidak bisa ada akses internet sama sekali. Sementara klien 1 masih ada akses internet. Replace terus ya. Ini replay terus, ini sudah terblok. Nah, kalau membukanya bagaimana? Tinggal kita pilih aja. Kasih tanda silang. Nah, dia langsung aktif. Nah, aktif ya. Untuk yang ini bagaimana membloknya? Sama seperti tadi, kita add modenya SR forward untuk siapa IP-nya yang mau kita blok, untuk si IP klien 1. Untuk semua klien actionnya apa? Drop. Oke kan. Nah, perhatikan si klien 1. Otomatis dia sudah request timeout. Ya, request timeout terus ya. Oke, kalau klien 2 aktif terus. Oke, itu salah satu menjembatani dengan model firewall jaringan ya. Ini salah satu. Kalau banyak sih banyak cara, tapi ini yang simpel aja. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, bayangkan nanti kalau banyak IP yang mau kita blok, IP komputer klien yang connect, bagaimana caranya? Nah, caranya itu seperti ini. Dari address list kita buat dulu. Nah, apa namanya? Misalnya blok internet. Nah, addressnya berapa? Masukkanlah IP address yang tadi 10.2 ya. Oke, kemudian kita buat juga dengan internet IP untuk yang si komputer klien kedua ya. Nah, ada 2 ya. Nah, ini cara cepat daripada bayangkan kalau dia ada misalnya 80 komputer, mau kita maksudnya biar gampang aja penamaannya, biar cepat, tidak harus blok satu-satu seperti tadi ya. Dari ini klik add, nah nggak satu-satu, tapi ini kita kenalkan dulu apa namanya, blok internet untuk address berapa aja masukkan. Dan kalau sudah kita daftarkan address yang akan diblok, kemudian dari filter rules kita add. Nah, itu kita langsung di advance. Advance kita cari siapa namanya, blok internet ya kan. Actionnya ngapain? Ya drop. Jadi semua yang dalam address blok internet ini akan di drop, dimatikan. Nah, perhatikan ya di sebelahnya. Apa oke kan? Nah, sudah request timeout. Nah, ya, dibandingkan satu-satu kita kerjakan dengan settingan ya satu ya tadi, ini kita IP modelnya baru drop. Nah, tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing ya, bagaimana enaknya terserah. Nah, oke, ini ya satu ya. Oke, kita buka lagi. Nah, kemudian ini dari Mikrotik kita menuju ke klien. Ini berarti dari Mikrotik ke klien. Nah, bagaimana kalau dari Mikrotik menuju ke luar, ke akses 2 kita blok? Jadi semua klien tidak bisa, misalnya nih si klien meminta membuka Yahoo ke Mikrotik, ternyata dari Mikrotik dia udah memblok akses keluar itu. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, pertama kita jalankan dulu yang ini di klien 2 ya. Ini klien 2, misalnya kita buka yang namanya yahoo.com. Nah, seperti ini.
kita inginnya si yahoo.com ini nanti dia tidak bisa diakses oleh si klien yang melewati MikroTik. Oke, ini Yahoo masih jalan ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita cari dulu IP daripada Yahoo itu apa dari CMD ini. Ping yahoo.com. Bentar. Nah, itu dia ya. IP-nya 98.138.219.232. Itu ya. Nah, kita masuk ke Winbox tadi. Ini kita akan memblok, berarti di add, kemudian di general forward untuk siapa, untuk yang namanya destination address. Masukkanlah IP daripada si Yahoo tadi 98.38.21.232 itu ya, 38.219.232. Terus yang melewati mana? Yang melewati klien, semua yang melewati klien. Ngapain? Di drop. Oke kan? Udah ya. Nah, kita tes di sini. Ping yahoo.com. Yang tadi yang di atas ini jalan ya, udah jalan. Nah, kita coba yang kedua, apakah dia replay? Nah, perhatikan tuh. Ternyata sudah diblok. Jadi kita tidak bisa akses lagi Yahoo. Yahoo itu tidak bisa kita akses ya. Ya. Sudah tidak bisa ya. Kalau kita kasih mint juga demikian. Dia tidak jalan. Oke. Itu dia RTO terus. Kalau kita aktifkan kembali, nah langsung dia replay. Ini secara pakai ping ya, menggunakan ping langsung ke Yahoo-nya. Ini ya, ini berarti memblok akses keluar. Oke, kalau kita aktifkan, nah dia akan terblok. Untuk klien 2 juga demikian. Pastinya dia tidak bisa nge-ping yahoo.com. Nah, sebentar. Masih jalan ya. Stop. Aktifkan balik. Kok sebentar, maaf, setiap komputer berbeda ya IP-nya ini ya, berbeda ya. Yahoo itu 72, sementara tadi 98 untuk si klien. Nah, klien yang klien 2 yang ini dia ya, jelas berbeda ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama IP Yahoo-nya berapa tuh, 72.30.359 ya. Jadi kita buat juga seperti tadi. Kalau nggak mau capek, kita copy aja. Nah, yang ketiga kita masukkan tinggal ini aja, 72.30.359. Oke. Coba kita ping mint. Jadi kita menjembatani, memblok akses untuk keluar, gitu ya. Jadi untuk dalam hal ini setting konfigurasi ini kita emang harus jeli ya, harus jeli melihat, jangan langsung begitu ketemu error udah down, tidak ya, tapi diperhatikan dulu apa yang error itu, gitu ya. Oke, apa rasa udah selesai untuk contoh daripada firewall ya.
mematikannya seperti biasa, dari mikrotiknya langsung juga boleh. Yang ini shutdown, sistem shutdown. Keluar pertanyaan yes. Oke, kalau mikrotiknya mati, otomatis yang si Winbox ini dia nanti akan tertutup sendiri, dia keluar sendiri ya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan akses lagi. Nah, klien juga begitu. Nah, destination host tidak dijumpainya lagi. Kenapa? Si mikrotik kita sudah kita matikan. Jadi bedakan yang nanti yang replay, dia replay tapi destination host, bisa dibedakan ya. Oke, shutdown, matikan komputer pun harus ikuti prosedur, tidak langsung tekan power atau segala macam, tidak ya. Oke, jadi itu dia materi untuk firewall, beberapa contoh untuk dipraktekkan untuk menambahkan wawasan pengetahuannya. Kalau bertanya mungkin masih banyak cara-cara lain, banyak caranya ya. Nah, cuman di sini Bapak coba yang simple aja, yang tanpa menggunakan router boot langsung, tapi menggunakan virtual, mikrotik dari virtual. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.